Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan pertama kita ini, kita akan membahas mata pelajaran sistem komputer. Materinya tentang gerbang logika. Di awal pertemuan ini, maka Bapak mengingatkan anak-anakku semua untuk tetap menjaga kesehatan dan kebersihan diri masing-masing. Bapak Guru juga mengharapkan agar kalian belajar meskipun dengan cara belajar jarak jauh. Semoga kedepannya kita dapat mengadakan proses belajar mengajar dengan tatap muka. Silahkan perhatikan dan pahami materi gerbang logika kali ini, karena di akhir materi ini akan ada tugas untuk siswaku sekalian yang akan kalian kerjakan. Jawaban kalian disetorkan pada saat pengambilan materi selanjutnya. Diharapkan disetor dengan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan. Gerbang logika OR dalam pengoperasiannya dapat menerima dua atau lebih nilai input masukan data dan menghasilkan satu nilai output keluaran. Gerbang OR juga akan bernilai output low atau bernilai 0 jika kedua atau lebih data inputnya bernilai 0. Maka akan bernilai output high atau 1 jika salah satu nilai inputnya bernilai 1 atau bahkan keduanya. Ya, jadi penjelasannya adalah jika kedua nilai input itu bernilai 0, maka outputnya adalah 0. Jika salah satu nilai inputnya bernilai 1, maka nilai outputnya akan bernilai high atau 1. Gerbang logika OR dalam pengoperasiannya dapat menerima dua atau lebih nilai input masukan data dan menghasilkan satu nilai output keluaran. Gerbang OR juga akan bernilai output low atau bernilai 0 jika kedua atau lebih data inputnya bernilai 0. Maka akan bernilai output high atau 1 jika salah satu nilai inputnya bernilai 1 atau bahkan keduanya. Ya, jadi penjelasannya adalah jika kedua nilai input itu bernilai 0, maka outputnya adalah 0. Jika salah satu nilai inputnya bernilai 1, maka nilai outputnya akan bernilai high atau 1. Gerbang logika OR dalam pengoperasiannya dapat menerima dua atau lebih nilai input masukan data dan menghasilkan satu nilai output keluaran. Gerbang OR juga akan bernilai output low atau bernilai 0 jika kedua atau lebih data inputnya bernilai 0. Maka akan bernilai output high atau 1 jika salah satu nilai inputnya bernilai 1 atau bahkan keduanya. Ya, jadi penjelasannya adalah jika kedua nilai input itu bernilai 0, maka outputnya adalah 0. Jika salah satu nilai inputnya bernilai 1, maka nilai outputnya akan bernilai high atau 1. Nah, di slide ini, tampilan ini sekarang, itu gerbang logika OR. Persamaan logika ini atau logika OR dapat persamaan aljabar boolean. Nah, persamaan ini dapat dua nilai input masukan data dapat dilihat daripada tabel kebenaran di slide berikutnya. Pada gambar di samping itu dua nilai input dan outputnya 1. Nah, pada tampilan ini adalah tabel kebenaran pada gerbang logika OR. A dan B itu adalah nilai input. Jadi untuk di kolom ketiga, X sama dengan A tambah B. Jadi kalau nilai inputnya adalah A dan nilai input lagi di bagian B adalah 0, maka outputnya adalah 0. A 0 dan B 1, maka outputnya adalah 1. Dan seterusnya. Anda dapat perhatikan di tabel ini. Intinya adalah ketika untuk gerbang logika OR
ketika salah satu bernilai berapapun nilai inputnya, mau dia 2 atau 3, jika salah satu bernilai 1, maka outputnya adalah 1. Jika 2 atau 3 nilai inputnya 0, maka outputnya adalah 0. Selanjutnya, siswaku sekalian, Anda silakan download aplikasi Logic Circuit Designer untuk mengetahui tujuan mempelajari gerbang logika ini. Karena dengan aplikasi itu Anda dapat mensimulasikan terapan materi ini. Di sini Anda dapat melihat sebuah link ini untuk mendownload aplikasi Circuit Logic Designer untuk versi PC. Jadi siswaku sekalian, Anda dapat mendownload aplikasi untuk versi Android, ya. Masuk menggunakan di Play Store dan mengetikkan Logic Circuit Simulator, ya. Untuk versi Android Anda dapat mendownload versi Logic Gate Simulator. Demikianlah pembahasan tentang gerbang OR. Silakan anak-anak sekalian, Anda mendownload untuk versi Android itu Logic Gate Simulator, dan untuk versi PC itu Logic Circuit Designer. Anak-anakku sekalian, jawaban Anda buat dengan cara screenshot hasil simulasi kalian berdasarkan gambar tugas di atas. Setoran tugasnya kalian dapat berupa gambar atau video. Terima kasih.